kelompok saya akan mempresentasikan tentang pengaruh globalisasi terhadap praktik penggunaan bahasa di masyarakat sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Halimatus Raisi, saya Olivia Absari, saya Kristal Putri, saya Syafira Udi, saya Moni Fanisya Putri, saya Inger Gaddafi. Baik, yang selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi terhadap penggunaan bahasa di masyarakat saat ini. Pengaruh globalisasi terhadap penggunaan bahasa di masyarakat saat ini sangat signifikan. Globalisasi mengacu pada proses integrasi dan interkoneksi antara negara-negara, budaya, dan masyarakat di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa pengaruh globalisasi terhadap penggunaan bahasa di masyarakat ini. Yang pertama yaitu penyebaran bahasa internasional. Bahasa-bahasa internasional seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Spanyol menjadi lebih dominan dalam komunikasi global. Keterampilan berbahasa internasional semakin penting untuk berpartisipasi dalam lingkungan bisnis, pendidikan, dan komunikasi antar budaya. Yang kedua yaitu adopsi kata dan frasa asing. Globalisasi telah membawa masuk kata-kata dan frasa asing ke dalam bahasa sehari-hari. Contohnya, banyak kata dalam bahasa Inggris yang diadopsi dalam bahasa-bahasa lokal. Hal ini mencerminkan pengaruh budaya dan budaya populer global yang semakin merambah ke dalam masyarakat. Selanjutnya yang ketiga adalah pengaruh media dan teknologi. Perkembangan media dan teknologi komunikasi seperti internet dan media sosial telah mengubah cara orang berkomunikasi. Kini orang dapat berkomunikasi secara real time dengan orang di seluruh dunia. Hal ini mempengaruhi penggunaan bahasa dengan adanya penggunaan singkatan, emoticon, dan gaya penulisan yang lebih santai dalam komunikasi digital. Selanjutnya, perubahan yang terjadi dalam praktek penggunaan bahasa akibat adopsi kata-kata asing dan frasa asing. Adopsi kata-kata asing dan frasa asing dalam praktek penggunaan bahasa telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara berkomunikasi. Berikut ada beberapa perubahan yang terjadi akibat adopsi kata-kata dan frasa asing. Yang pertama, perkaya kosakata. Adopsi kata-kata dan frasa asing telah memperkaya kosakata dalam bahasa lokal. Orang dapat menggunakan kata-kata asing yang lebih spesifik atau memiliki makna yang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa lokal. Ini memungkinkan komunikasi yang lebih presisi dan ekspresif. Contohnya adalah penggunaan kata selfie dalam bahasa Indonesia yang mengacu pada mengambil foto diri sendiri. Yang kedua, pengaruh budaya asing. Adopsi kata-kata dan frasa asing juga mencerminkan pengaruh budaya asing yang semakin merambah ke dalam masyarakat. Kata-kata asing ini seringkali terkait dengan tren, mode, teknologi masyarakat, teknologi dan gaya hidup yang berasal dari kedua budaya lokal. Hal ini mempengaruhi praktik komunikasi dan gaya hidup masyarakat. Contoh, penggunaan kata hipster dalam bahasa Indonesia untuk mengembangkan orang yang memiliki alternatif dan memiliki minat pada hal-hal yang unik dan berbeda. Perkembangan ekonomi global dan perdagangan internasional mempengaruhi penggunaan bahasa dalam konteks bisnis dan perdagangan. Perkembangan ekonomi global dan perdagangan internasional memiliki dampak yang signifikan terhadap penggunaan bahasa dalam konteks bisnis dan perdagangan. Berikut adalah beberapa pengaruh yang dapat diamati. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa bisnis global. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa dominan dalam komunikasi bisnis internasional. Hal ini disebabkan oleh dominasi negara-negara berbahasa Inggris dalam perekonomian global dan posisi bahasa Inggris sebagai bahasa resmi dalam kontrak internasional. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Inggris telah menjadi penting dalam transaksi bisnis dan komunikasi antara perusahaan dari berbagai negara.
Selanjutnya yang kedua adalah adaptasi bahasa atau pasar tertentu. Adaptasi bahasa atau pasar tertentu dalam perdagangan internasional, penggunaan bahasa juga mengalami adaptasi untuk memenuhi kebutuhan pasar tertentu. Misalnya dalam industri swasta, pariwisata, penggunaan bahasa lokal diadaptasi dengan memasukkan kata-kata asing atau frasa yang dikenal oleh wisatawan asing. Hal ini bertujuan untuk memudahkan komunikasi dan memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, penerjemahan dokumen bisnis. Penerjemahan dokumen bisnis dalam perdagangan internasional melibatkan pertukaran dokumen bisnis seperti kontrak, faktur, laporan keuangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penerjemahan dokumen-dokumen ini menjadi penting agar pesan dan instruksi yang terkandung dalam dokumen tersebut dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Penerjemahan dokumen bisnis dilakukan agar tidak ada kebingungan atau kesalahan dalam interpretasi yang dapat menyebabkan masalah hukum atau kesalahpahaman. Nah, kesimpulannya yaitu bahwa pengaruh globalisasi terdapat praktis penggunaan bahasa di masyarakat. Saat ini sangat signifikan. Globalisasi telah membawa perubahan dalam pola komunikasi dan interaksi antar budaya yang berdampak pada penggunaan bahasa dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, perdagangan, dan kehidupan sehari-hari. Adopsi kata-kata dan frasa asing merupakan salah satu bentuk perubahan yang terjadi dalam praktik penggunaan bahasa. Kehadiran kata-kata asing dapat memperkaya kosakata dan memberikan variasi dalam bahasa, namun juga menimbulkan tantangan dalam pemeliharaan keaslian bahasa Indonesia. Hal ini mengharuskan masyarakat untuk tetap menjaga keberagaman bahasa tanpa melupakan identitas budaya dan kearifan lokal. Selain itu, perkembangan ekonomi global dan perdagangan internasional juga berpengaruh pada penggunaan bahasa dalam konteks bisnis dan perdagangan. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional bisnis menjadi penting dalam komunikasi lintas negara dan lintas budaya. Hal ini menurut individu dan organisasi untuk memiliki kemampuan berbahasa yang baik guna menghadapi persaingan